Assalamualaikum sahabat insan Qanaah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas kisah tentang Rabi'ah bin Ka'ab, sahabat Nabi yang rendah hati. Namun sebelum lanjut, marilah kita sama-sama membangun channel ini agar lebih bermanfaat ke depannya. Rabi'ah bin Ka'ab adalah keturunan suku Aslam. Ia merupakan pemuda miskin dan tidak memiliki keluarga, harta maupun tempat tinggal. Sedemikian miskinnya, Rabi'ah bin Ka'ab tinggal di Sufatul Masjid atau emperan masjid bersama muslim miskin lainnya, yang disebut sebagai Duyuful Islam, tamu-tamu Islam. Kecintaan Rabi'ah bin Ka'ab terhadap Rasulullah. Di waktu Rabi'ah bin Ka'ab berumur sekitar 9 atau 10 tahun, ia sangat rajin dan senang belajar dari Rasulullah, sehingga jiwanya sudah cemerlang dengan cahaya iman. Ia sangat mencintai Rasulullah sejak pertama bertemu, dan Rabi'ah menyerahkan seluruh jiwa raganya, menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau pergi. Rabi'ah bin Ka'ab juga sangat setia melayani segala keperluan Rasulullah sepanjang hari hingga habis waktu Isya yang terakhir. Bahkan lebih dari itu, ketika Rasulullah hendak berangkat tidur, tak jarang Rabi'ah mendekam berjaga di depan pintu rumah beliau. Bahkan di tengah malam, ketika Rasulullah bangun untuk melaksanakan salat, seringkali ia mendengar beliau membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang berbuat baik kepadanya, maka beliau pasti membalasnya dengan lebih baik lagi. Begitulah, beliau membalas kebaikan Rabi'ah dengan kebaikan pula. Pilihan permintaan Rabi'ah bin Ka'ab yang sangat bijaksana. Pada suatu hari, Rasulullah memanggilnya seraya berkata, "Wahai Rabi'ah bin Ka'ab, katakanlah permintaanmu, nanti kupenuhi." Setelah diam sejenak, Rabi'ah menjawab, "Ya Rasulullah, berilah saya sedikit waktu untuk memikirkan apa sebaiknya yang akan kuminta. Setelah itu, akan kuberitahukan kepada Anda." "Baiklah kalau begitu," jawab Rasulullah. Dalam hati, Rabi'ah bin Ka'ab ingin meminta kekayaan dunia agar terbebas dari kefakiran. Ia ingin punya harta, istri, dan anak seperti para sahabat yang lain. Namun, hati kecilnya berkata, "Celaka engkau, wahai Rabi'ah bin Ka'ab, kekayaan dunia itu pasti akan lenyap." Sehingga, ia putuskan untuk meminta Rasulullah agar didoakannya kepada Allah untuk mendapatkan kebajikan di akhirat kelak. Hatinya pun merasa lega dengan permintaan seperti itu. Kemudian ia datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya mohon agar engkau mendoakan kepada Allah agar menjadi temanmu di surga." Mendengar hal itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Kemudian barulah beliau berkata, "Apakah tidak ada lagi permintaanmu yang lain?" "Tidak ya Rasulullah, tidak ada lagi permintaan yang melebihi permintaanku itu," jawab Rabi'ah bin Ka'ab. "Kalau begitu, bantulah aku dengan dirimu sendiri, perbanyaklah sujud," kata Rasulullah. Sejak itu, Rabi'ah bersungguh-sungguh beribadah, agar mendapatkan keuntungan menemani Rasulullah di surga, sebagaimana keuntungannya melayani beliau di dunia. Tidak berapa lama kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya lagi. "Apakah engkau tidak hendak menikah, hai Rabi'ah?" Namun Rabi'ah menjawab, "Saya tak ingin ada sesuatu yang menggangguku dalam berkhidmat kepada Anda, wahai Rasulullah. Di samping itu, saya tidak mempunyai apa-apa untuk mahar kawin, dan untuk kelangsungan hidup berumah tangga." Rasulullah diam sejenak. Tidak lama kemudian beliau memanggil Rabi'ah kembali seraya bertanya, "Apakah engkau tidak hendak menikah, ya Rabi'ah?" Dan Rabi'ah kembali menjawab seperti semula. Hingga ketiga kalinya Rasulullah memanggil dan menanyakan hal serupa. Hingga akhirnya, Rabi'ah pun menjawab, "Tentu, ya Rasulullah. Tetapi, siapakah yang mau menikah denganku, dengan keadaanku yang seperti ini?" Lalu Rasulullah berkata, "Temuilah keluarga Fulan. Katakan kepada mereka bahwa Rasulullah menyuruh kalian supaya menikahkan anak perempuan kalian, si Fulanah dengan engkau." Dengan perasaan malu, Rabi'ah datang ke rumah mereka dan menyampaikan maksud kedatangannya. Tuan rumah menjawab, "Selamat datang ya Rasulullah, dan selamat datang utusan Rasulullah. Demi Allah, utusan Rasulullah tidak boleh pulang,
kecuali setelah hajatnya terpenuhi. Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab menikah dengan anak gadis tersebut, dan Rasulullah juga menghadiahkan sebidang kebun kepadanya, berbatasan dengan kebun Abu Bakar As-Siddiq. Berselisih dengan Abu Bakar namun berakhir mengharukan. Suatu ketika, Rabi'ah sempat berselisih dengan Abu Bakar mengenai sebatang pohon kurma. Rabi'ah mengaku pohon kurma itu miliknya, sementara Abu Bakar juga mengakui hal yang sama. Ketika perselisihan memanas, Abu Bakar sempat mengucapkan kata-kata yang tak pantas didengar. Setelah sadar atas ketelanjurannya mengucapkan kata-kata tersebut, Abu Bakar menyesal dan berkata kepada Rabi'ah, "Hai Rabi'ah, ucapkan pula kata-kata seperti yang kulontarkan kepadamu, sebagai hukuman, qisas, bagiku." Lantas Rabi'ah menjawab, "Aku tidak akan mengucapkannya itu terhadapmu wahai Abu Bakar." Lalu Abu Bakar berkata, "Akan kuadukan kamu kepada Rasulullah. Kalau engkau tidak mau mengucapkannya," lalu ia pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rabi'ah mengikuti Abu Bakar dari belakang. Lantas kerabat Rabi'ah yang berkumpul melihat hal itu justru berkata, "Bukankah dia yang memakimu terlebih dahulu, kemudian dia pula yang hendak mengadukanmu kepada Rasulullah?" Akan tetapi Rabi'ah menjawab, "Celaka kalian! Tidak tahukah kalian siapa dia? Itulah As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah dan orang tua kaum muslimin. Pergilah kalian segera sebelum dia melihat kalian ramai-ramai di sini. Aku khawatir kalau dia menyangka kalian hendak membantuku dalam masalah ini, sehingga dia menjadi marah. Lalu dalam kemarahannya dia datang mengadu kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah pun juga akan marah karena kemarahan Abu Bakar. Kemarahan mereka berdua itu adalah kemarahan Allah. Akhirnya, akulah yang celaka." Mendengar ucapan Rabi'ah, mereka pun segera pergi. Sementara Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah dan menuturkan apa yang terjadi. Lalu, Rasulullah mengangkat kepala dan memanggil Rabi'ah seraya bertanya padanya, "Apa yang terjadi antara kau dengan As-Siddiq?" "Ya Rasulullah, beliau menghendakiku mengucapkan kata-kata makian kepadanya, seperti yang diucapkannya kepadaku. Tetapi, aku tidak mau mengatakannya," jawab Rabi'ah. Lalu berkata Rasulullah, "Bagus wahai Rabi'ah, jangan ucapkan kata-kata itu, tetapi katakanlah, semoga Allah mengampuni Abu Bakar." Rabi'ah pun mengucapkan kata-kata yang dianjurkan Rasulullah. Mendengar kata-kata Rabi'ah, Abu Bakar pun pergi dengan air mata berlinang, sambil berucap, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan wahai Rabi'ah," sehingga mereka pun hidup rukun kembali.